Oke, ada 4 sektor ya yang menjadi highlight dari Pak Andre, Head of Research dari RHB Sekuritas, dan beberapa di antaranya sudah disampaikan melalui emiten dari yang kami himpun, di antaranya pemirsa adalah berikut ini. Yang pertama dari banking ada BTPN yang direkomendasikan, kemudian ada saham lainnya itu Demas, Adikarya, kemudian S Hardware. Pemirsa, ini adalah saham-saham rekomendasi dari RHB Sekuritas, semuanya direkomendasikan beli. Oke, dari sekian banyak perbankan yang Anda katakan valuasi masih cukup menarik untuk banking, kenapa memilih BTPN, Pak Andre? Ini buat trading harian ya, kita buat trading harian kita rekomendasi BTPN karena harganya cukup lagging. Dari kalau kita ngomong trading harian ya, support resistance-nya itu ada di 2480, resistennya di 2530. Kalau secara fundamental, selain BTPN buat investasi lebih panjang itu saya rekomendasinya di BRI dan BNI. Tapi kalau buat trading harian hari ini, saya lihat BTPN cukup menarik range support dan resistance-nya. Sama juga dengan S Hardware. S Hardware juga yang saya sampaikan hari ini lebih banyak ke ide buat trading idea. Jadi trading idea buat di retail, saya lihat harga saham S Hardware itu udah turun cukup dalam. Ini menyebabkan saat ini harga sahamnya jadi cukup menarik. Dan kalau mau kita tradingin itu level support resistance-nya, supportnya ada di 705, resistennya di 770. Ini buat ide trading. Tapi kalau kita mau fundamental, sebenarnya saya lebih cenderung rekomendasi MAPI buat jangka panjang. Tapi buat trading hari ini, Hardware ini kelihatannya interesting. Baik, itu ada charting juga bisa Anda saksikan di layarnya terkait dengan S Hardware. Oke, jadi BTPN, Demas, Adi, dan S Hardware ini lebih ke trading harian. Tapi kalau berbicara mengenai yang bisa ditahan lebih panjang, dari banking tadi ada BBNI dan Bank Mandiri ya, Pak Andre ya. Kemudian Bank BRI. BBNI dan Bank BRI. Ya. Oke, kalau dari consumer ataupun retail, Anda lebih ke MAPI. Kalau untuk yang agak menengah panjang ya? Betul. Tadi kita sempat memperbincangkan mengenai MAPI sebagai salah satu saham yang menarik untuk dicermati dari sektor retail untuk term investasi menengah ke panjang ya, Pak Andre. Analisanya untuk MAPI seperti apa, Pak Andre? Ya, MAPI pertama dari valuasinya saya lihat saat ini sangat menarik. Harga sahamnya juga masih interesting saat ini, dan yang saya suka dari MAPI adalah market base segmennya, yaitu mereka mentargetkan kelas menengah atas. Kenapa saya suka segmen ini? Karena segmen ini adalah yang daya belinya paling tinggi dan juga paling tidak terkena impact dari kemungkinan adanya inflasi yang naik. Karena saya perkirakan di semester kedua kelihatannya angka inflasi akan naik terus, terutama di kuartal ketiga. Ini terjadi karena inflasi yang naik di sektor transportasi karena harga pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dan juga adanya kenaikan listrik buat golongan menengah atas. Ini menyebabkan inflasi akan naik, begitu juga dari bahan makanan ya. Dan ketika terjadi inflasi ini, segmen menengah atas yang paling tidak terkena dampaknya karena daya belinya yang tinggi dan level income yang tinggi. Makanya saya lihat MAPI ini yang menarik. Dan juga kalau buat MAPI ini ada 2 season yang penjualannya kuat. Yang pertama adalah di Lebaran, kedua adalah di perayaan Tahun Baru dan Natal. Sedangkan kalau retailer yang lain kebanyakan penjualannya kuatnya tuh lebih banyak di Lebaran. Jadi buat MAPI sendiri saya lihat masih ada satu katalis lagi nih buat angka penjualannya dia di akhir tahun yang kemungkinan nanti akan bisa menyebabkan harga sahamnya untuk naik lagi di situ. Kalaupun inflasi tinggi, daya beli masyarakat akan mungkin merek-merek seperti Zara ataupun kopi seperti Starbucks, menurut Pak Andre tidak akan terlalu banyak berdampak ya. Oke, kemudian kita ke saham yang Anda rekomendasikan tadi untuk harian, tadi sudah kami sebutkan begitu ya. Ada Demas, ini dari saham properti, tapi ini apakah juga lebih ke trading? Halo Pak Andre. Demas kita, ya.
Silakan Pak. Kalau ya buat Demas saya lihat secara trading menarik, fundamental juga menarik Mbak Prisa, karena kita tahu salah satu yang paling tinggi tumbuhnya saat ini adalah dana investasi asing masuk ke Indonesia, atau biasanya orang sebutnya foreign direct investment. Ini pertumbuhannya sangat tinggi, dan selain itu juga kita lihat saat ini banyak industri-industri yang baru yang masuk ke Indonesia seperti data center, kemudian dari industri otomotif beberapa pemain baru masuk ke Indonesia dan bangun pabrik di Indonesia, pabrik mobil listrik, pabrik dan yang lainnya. Dan Demas adalah yang salah satu yang paling diuntungkan dengan perkembangan ini, karena Demas adalah perusahaan konstruksi perusahaan properti yang masih mempunyai land bank yang cukup luas di dekat Jakarta. Itu maka kenapa kita suka Demas. Oke, baik, secara pergerakan harga dari kuartalan kemudian bulanan, Demas sudah mengalami peningkatan sebanyak 4,68% dan 13,29%. Secara harga ini kemudian masih menarik atau ada strategi untuk masuk, Pak Andre, untuk Demas? Masih menarik buat Demas sendiri. Sedang kalau buat tradingnya sih Demas sarankan kalau buat trading harian ya, kita masuk di 2480 atau mungkin kalau yang lebih kuat lagi di 2450, sedangkan resistennya di 2530 dan 2610. Berarti buat trading harian sangat menarik karena harganya turun lumayan dalam akhir-akhir ini, dalam seminggu ini. Berarti buy if break Pak Andre ya, beli di harga atas ya kalau break, karena sekarang masih di 178. Iya betul. Oke, jadi kalau nggak beranjak dari 178 sampai di 200-an tadi jangan dulu ya. Demas. Ya, Demas sekarang 179. Ya, Demas itu supportnya di 176. Ya, supportnya di 176 dan 172 Demas. Resistennya di 185 dan 188. Oke, itu ada range ya. Baik. Ini harian saja ya? Iya. Kalau berbicara yang fundamental dari properti, lebih menarik ke saham apa Pak Andre? CTRA sih fundamentalnya lebih menarik. Kenapa saya lihat CTRA? Kenapa saya lihat menarik adalah CTRA adalah perusahaan properti di Indonesia yang mempunyai land bank tersebar di seluruh wilayah Indonesia. CTRA tuh land banknya ada di Jawa, ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Ini menyebabkan posisi Ciputra CTRA ini cukup menarik posisinya. Dan yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk juga nanti kalau terlaksana ya pembangunan ibu kota baru, CTRA adalah salah satu yang diuntungkan dengan adanya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Baik, CTRA juga sedang ada di tren penguatannya begitu. Tadi kita sempat bahas mengenai ADI, analisanya untuk ADI seperti apa Pak Reza? Pak Andre maksud saya. Untuk apa S1 ya? Untuk ADI. Adikarya. Oh ADI, untuk Adikarya ini buat trading harian. Trading harian itu kalau lihat supportnya di 740, support kedua di 720, resistennya di 840, resisten kedua di 885. Kenapa kita lihat Adikarya ini cukup interesting adalah karena katalis dari LRT. Mereka sedang dalam penyelesaian pembangunan jalur kereta api LRT dan mudah-mudahan akan bisa beroperasi mungkin di tahun depan. Kalau nggak akhir tahun ini, di tahun depan mudah-mudahan bisa beroperasi. Dan dengan mulai beroperasinya LRT ini akan menyebabkan Adikarya bisa memonetisasi aset-aset dia berupa properti project yang ada di sekitar pintu stasiun LRT. Contohnya seperti apartemen, perkantoran, dan yang lainnya. Oke, LRT Jabodetabek ya? Katalisnya ada di situ, yang mudah-mudahan di tahun depan itu udah mulai beroperasi dan Adikarya akan diuntungkan di situ. Oke, tapi kalau berbicara mengenai jangka menengah panjang, apakah juga masih menariknya kalau bicara konstruksi itu Adikarya atau ada emiten lain Pak Andre?
menengah panjang saya lebih suka di Waskita Karya dan PTPP sebenarnya kalau kita mau bicara menengah panjang. Di Waskita Karya kita suka karena setelah ada restrukturisasi utang yang dilakukan di tahun lalu, sekarang cash flow-nya Waskita Karya jauh lebih kuat. Dan ini memungkinkan Waskita Karya untuk segera mengeksekusi kontrak-kontrak yang mereka punyai. Dan saya perkirakan penerimaan dari kegiatan-kegiatan konstruksi buat Waskita Karya akan meningkat di tahun ini. Buat PTPP sendiri, ini rekomendasi saya buat menengah panjang. Kenapa saya suka PTPP adalah perusahaan construction yang posisi neracanya paling kuat, posisi cash-nya paling kuat di antara yang lain. Dan Waskita Karya ini terkenal dia untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan EPC seperti smelter dan yang lainnya. Dan kita tahu sekarang proyek-proyek smelter sangat banyak di Indonesia karena investasi asing yang masuk untuk pembangunan smelter. Oke, berapa target PTPP dan Waskita, Pak Andre? Kenapa? Upsetnya masih bisa sekitar 30% dari harga sekarang. Iya, dan memang dalam beberapa bulan terakhir juga sudah mencatatkan kenaikan ya. Untuk 1 bulan terakhir PTPP sudah naik 14%, kemudian untuk Waskita dalam 1 bulan terakhir kita lihat juga sudah naik hampir 15%. Oke, Pak Andre, kita tahan dulu, kami akan update posisi pembukaan perdagangan. Ya, IHSG berada di level 7.142,687 menguat 0,19%. Kemudian Jakarta Islamic Index di level 619,645 menguat 0,13% dan juga ALQ 45 di level 1014,460 menguat 0,24%. Oke, saham rekomendasi dari banking oleh Pak Andre juga masih menguat. BBRI naik 0,46% dan BMRI naik 0,29%. Kemudian ada saham teknologi Buka naik 2,42% di 338. Saham tambang nikel dan juga emas Antam naik 0,9%, 2.240. Ya, sementara itu kita akan menuju ke top losers pemirsa. Bumi, Telkom, Astra International, LP melemah dengan pelemahan masing-masing 3,01%, 0,22%, 0,72% dan 6,57%. Oke, itu dia update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pak Andre, singkat saja tips untuk pemirsa di rumah setelah sejumlah sektor dan emiten yang tadi kita ulas. Ya, kita lihat sih buat minggu ini minggu pendek ya, Mbak Prisa. Ya, walaupun minggu pendek saya lihat masih ada peluang IHSG buat bergerak sideways ke atas. Jadi pergerakannya mungkin nggak langsung naik ke atas tinggi, tapi akan sideways pelan-pelan naik ke atas. Dan ini sideways-nya kesempatan yang bagus buat teman-teman yang suka trading, saya lihat. Karena juga fundamental kita cukup bagus. Jadi walaupun nanti misalnya ada sideways turun, ini ada kesempatan untuk beli. So far, saya percaya ekonomi Indonesia akan tumbuh cukup bagus di tahun ini walaupun ada tantangan-tantangan yang cukup Oke, dari RHB kuat akhir juga tahun IHSG posisi berapa, Pak Andre? Di 7350. Oke, masih ada upside lumayan tinggi. Oke, terima kasih Pak Andre. Sukses untuk Anda, Terima Pak kasih Andre. juga. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.